Portonya semakin membaik ya kalau dilihat-lihat. Karena Betul. kalau misalkan kita cermati pergerakan kemarin ini cukup menarik, Iya. Elvan. Tampaknya IHSG sudah mulai comeback stronger, Oke. ditopang oleh saham-saham konglo nih menariknya. Lagi, ya. Padahal kan kalau misalkan kita review begitu ya, kemarin gara-gara MSCI ini kan yang disebutkan saham-saham konglo. Betul. Tapi saham-saham konglo justru kompak melesat, Betul. bahkan ada yang ARA. Ini Iya. analisanya seperti apa? Ya, memang kita melihat di perdagangan di pekan lalu itu memang itu sudah sangat puncak daripada kepanikan ya. Dan kita tahu penyebab dari kepanikan atau aksi jual yang begitu masifnya itu ditenggarai oleh MSCI itu tadi ya. Ya. Dan kalau kita lihat kenapa penyebabnya MSCI itu melayangkan rilis statement seperti itu dengan landasan pada keterbukaan informasi yang dirasa oleh mereka MSCI itu masih kurang bisa dipercaya gitu ya, apa yang data-data yang disediakan oleh Indonesia oleh pemangku kebijakan itu masih kurang bisa mencerminkan apa yang MSCI itu mau gitu. Namun ketika respon daripada pelaku pasar ketika rilis itu dikeluarkan kan langsung dihajar tuh market kita, terutama saham-saham yang memang berbobot yang cukup besar sehingga IHSG kita juga sangat-sangat dalam koreksi dalam 2 hari. Nah, tapi kita melihat setelah itu respon dari pemangku kebijakan ini sudah mulai sangat cepat responsif gitu. Dan kalau kita melihat bahkan di hari Senin BI, OJK dan juga Danantara udah melakukan pertemuan dengan MSCI. Artinya memang sangat cepat respon mereka untuk mencari solusi daripada permasalahan ini gitu. Apa yang membuat market itu selama ini beberapa hari itu panik itu sudah mulai bisa pelan-pelan dinetralisir seperti itu dengan adanya pertemuan. Dan juga kita lihat memang dari pengumuman setelah pertemuan antara OJK, BI dengan MSCI itu bahkan nanti di beberapa hari ke depan akan ada pertemuan yang lebih teknis lanjutan untuk membahas soal free float dan lain sebagainya. Jadi memang dari faktor itu saya melihat sudah mulai ditenangkan oleh beberapa hal ini dan juga akhirnya membuat respon pasar terhadap emiten-emiten yang tadinya terjadi panic selling akibat MSCI itu sudah mulai rebound. Dan kalau kita melihat pembelinya pun juga cukup jumbo gitu ya, bahkan asing saya melihat di perdagangan khususnya di hari Senin itu melakukan pembelian yang cukup besar gitu di emiten-emiten konglo seperti di emiten-emitennya HP Hapsoro, kemudian di emiten-emiten dari Prayogo Pangestu, mereka asing itu tercatat melakukan aksi beli yang cukup masif di hari Senin. Dan betul di hari Selasanya saham walaupun di sesi 1 di pembukaan sempat mengalami penurunan yang cukup dalam gitu ya, tapi tiba-tiba langsung rebound dan juga malah justru banyak sekali saham-saham yang auto reject atas bahkan. Jadi saya melihat memang ada semacam perubahan persepsi risiko oleh pelaku pasar seiring dengan respon yang cukup responsif dari pemerintah mengenai hal ini. Oke, kalau sudah ada pattern inflow dari investor asing yang sudah terjadi dalam 2 hari terakhir, ini apakah menunjukkan bahwa kepercayaan diri investor akan gerak cepat langkah pemerintah, ditambah lagi dengan mungkin resiko kekhawatiran downgrade emerging market ke frontier market ini sudah fade away, ini apakah sudah bisa dikonfirmasi? Kalau untuk itu belum, ya jawabannya belum, karena kalau kita melihat memang di hari Senin ada inflow asing dan itu yang saya rasa itu menjadi salah satu trigger pasar untuk bergerak cukup positif di hari berikutnya di hari Selasa kemarin. Namun ternyata di penutupan sesi begitu kita lihat datanya di hari Selasa justru asing kembali mencatatkan outflow. Gitu. Yang hari Senin itu sekitar 600 inflow-nya 600 miliar, tapi di hari Selasa justru keluar lagi sekitar 800 miliar. Artinya masih ada kekhawatiran yang bisa kita lihat dari pelaku pasar khususnya dari asing gitu ya terhadap pasar Indonesia, terhadap ketidakpastian yang sebetulnya masih ada karena kita tahu ya implementasi dari pertemuan MSCI dengan BEI dan juga OJK itu belum ada hasil yang konkret gitu. Jadi memang kita masih menanti ke depannya, namun langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa hari ini sudah cukup paling tidak menenangkan. Namun itu tadi untuk jangka panjangnya, jangka menengah ke panjang itu masih kita harus melihat kelanjutan daripada pertemuan ini. Apakah semakin membaik respon daripada pemerintah dan juga MSCI itu akan sangat menentukan khususnya juga untuk persepsi asing terhadap pasar kita. Dan kita akan melihat nanti bagaimana ke depannya foreign flow itu akan bergerak ataukah apakah sudah akan konsisten atau stabil masuk atau justru masih volatile seperti itu. Nah, tapi yang cukup menarik kalau misalkan investor asing masih tampak
ada outflow kembali, tapi di sisi investor retail ini apakah artinya psikologis dan behavior juga berbeda karena kemarin saja ditutup melesat hingga lebih dari 2% dan mengantarkan kembali IHSG ke level 8.100-an bahkan di atas itu. Nah ini bagaimana sih Anda membaca appetite dari investor retail, apakah memang sudah kembali dan cukup percaya lagi dengan pergerakan saham-saham Konglo karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang IHSG kemarin tuh berhasil menguat signifikan karena ditopang lagi-lagi saham Konglo. Ya, kalau untuk itu saya seperti gini ya, dari tahun 2025 itu memang sudah ada perpindahan ya dari behavior market. Kalau kita melihat sebelumnya itu pangsa asing itu sekitar 40-an%, tapi seiring berjalannya waktu di tahun kemarin sampai di penutupan perdagangan kemarin paling tidak porsi asing itu justru sudah turun cukup drastis gitu di 30%. Jadi artinya market ini sudah lebih besar lagi di-drive oleh pelaku pasar domestik dalam negeri, mau itu retail ataupun institusi gitu. Jadi saya melihat memang dari sisi artinya ketika investor asing itu mencatatkan outflow di pasar modal gitu, tapi marketnya bisa tetap hijau, bisa tetap positif. Artinya memang domestik pelaku pasar domestik itu masih yang menjadi penggerak utama saat ini. Dan kalau saya melihat dengan sentimen-sentimen yang sedikit lebih baik gitu ya, artinya memang sudah ada kemajuan dari sisi progres itu tadi pertemuan MSCI dan juga otoritas kita, dan kedepannya saya melihat dengan faktor tersebut sepertinya pelaku pasar domestik yang tadinya sempat ikut panik akibat outflow asing akibat MSCI, seiring perjalanan waktu sudah mulai optimis kembali. Dan juga kita tahu ya bahwasannya pemerintah tuh sangat suportif sekali dengan pasar modal kita, karena kita tahu Danantara juga dikabarkan akan masuk betul, juga, bahkan katanya sudah diam-diam masuk gitu ya, dan itu menjadi sinyal yang sangat positif bagi pasar modal di Indonesia sih seperti itu. Nah tapi yang cukup menarik, kemarin-kemarin kan pemerintah dan juga Danantara bilang kalau ini saatnya, it is time to back to fundamental. Nah seperti apa sih sebetulnya saham-saham berfundamental baik itu? Apakah sebetulnya saham-saham konglomerasi ini ada kok yang fundamental baik, makanya kenapa investor khususnya mungkin retail ini masih cukup percaya diri atau juga yakin dengan performa saham-saham konglomerasi ini? Oke, kalau kita berbicara saham konglo sebetulnya itu sangat ditopang oleh likuiditas gitu ya. Memang banyak atau sebetulnya hampir mostly daripada saham-saham konglo itu secara fundamental itu sudah secara valuasi itu tidak murah. Artinya secara PE ratio itu sudah cukup mahal. Makanya yang disorot mahal juga ya. Itu yang disorot juga. Nah, tapi memang kalau kita berbicara faktanya saat ini saham-saham konglo itu yang saat ini memang memiliki likuiditas itu paling besar di market itu memang saham-saham konglomerasi gitu. Bahkan angkanya ya bisa menyaingi emiten-emiten blue chip kita, khususnya perbankan. Itu kan sesuatu yang cukup besar, cukup positif, karena kalau kita tahu MSCI itu juga mereka mengkalkulasi saham yang bisa masuk ke indeks mereka kan berdasarkan likuiditas, bukan fundamental. Dan jadi memang faktor likuiditas itu sangat penting, dan itulah kenapa saham-saham konglo itu bisa menjadi pilihan paling tidak untuk jangka pendek, untuk retail gitu ya, untuk mengambil keuntungan pendek atau keuntungan sesaat seiring dengan tingginya likuiditas itu. Namun kalau kita berbicara soal fundamental, saya rasa tetap betul sekali untuk jangka panjang fundamental itu akan menjadi pemenangnya gitu. Artinya untuk bertahan di market jangka panjang ya kita tidak bisa pungkiri pilihan-pilihan saham yang secara fundamental kuat itu akan menjadi motor utama gitu.